Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jawa Tengah berhasil amankan beberapa barang bukti di kediaman rumah tersangka S, 21, yang diduga cabuli beberapa anak di bawah umur. Pantauan Tribun Jateng di lokasi rumah tersangka S, 21, yang berada di RT 02 RW 03 Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, sejak tadi pagi sekiranya pukul 9 WIB masih sepi. Namun sekiranya pukul 10.30 WIB, beberapa anggota di Treskrimum beserta anggota Polres Jepara mulai memenuhi rumah tersangka S, 21. Sekiranya pukul 11 WIB, di Reskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio didampingi Kabid Humas Kombes Pol Artanto mendatangi rumah tempat tinggal tersangka S, 21. Terlihat beberapa anggota di Treskrimum Polda Jateng langsung mengeluarkan beberapa alat untuk menyimpan barang bukti dan membawa tersangka S, 21, untuk masuk ke dalam rumah tersangka. Nampak beberapa anggota di Treskrimum Polda Jateng langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada tersangka. Seusai ditanyai oleh pihak kepolisian, tersangka S, 21, langsung dibawa masuk untuk menunjukkan beberapa barang yang dimilikinya yang di dalam rumahnya. Anggota di Treskrimum Polda Jateng bersama tersangka S, 21, juga masuk ke dalam rumah. Sekiranya 1 jaman, anggota di Treskrimum Polda Jateng keluar dari rumah tersangka membawa beberapa barang bukti yang diamankan. Seusai melakukan pemeriksaan, Kabid Humas Kombes Pol Artanto mendapatkan beberapa barang milik tersangka seperti kartu perdana, alat kontrasepsi, handphone, dan pakaian milik tersangka. Kami melakukan penggeledahan dan olah TKP tersangka S, beberapa barang bukti yang kami temukan dan kami sita yaitu sejumlah kartu perdana, sejumlah alat kontrasepsi, 4 unit handphone, pakaian berupa baju dan topi milik tersangka yang digunakan saat melaksanakan aksinya, kata Kombes Pol Artanto kepada Tribun Jateng, Rabu, 30 April 2025. Mendapati beberapa barang bukti tersebut, di Treskrimum Polda Jateng akan membawa dan mengamankan barang bukti yang didapati di rumah tersangka S. Hari ini barang bukti tersebut akan kami gunakan sebagai pelengkap berkas perkara dalam proses kasus yang dialami tersangka S, ujarnya. Lebih lanjut, di Reskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio menyampaikan dari hasil pengembangan kasus tersangka S, 21, mendapati korban semula 21 orang saat ini bertambah menjadi 31 orang. Bersangkut ini data yang kami miliki di handphone pelaku ada 21 korban anak di bawah umur. Ada perkembangan terbaru hasil pengembangan ada tambahan bukan 21 korban ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kejahatan pelaku. Ucap Kombes Pol Dwi Subagio. Dia menegaskan untuk jumlah korban dimungkinan bisa bertambah lagi. Polisi pun belum bisa memastikan jumlah korban dari tersangka S predator seks. Hari ini belum berakhir kami akan melakukan penggeledahan dari barang bukti yang lainnya. Kejahatan pelaku memang beberapa dokumen telah dihapus kami menggunakan lapfor untuk buka kembali, tuturnya. Ia menjelaskan umur korban dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Diancam jika dia tidak mau maka Jawa Tengah, khususnya tim Inafis Polda Jawa Tengah di bawah kendali Bapak Dirkrimum melaksanakan giat penggeledahan dan olah TKP rumah TSK S. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penggeledahan dan beberapa barang bukti yang kita temukan berkaitan dengan serangkaian peristiwa tindak pidana, yaitu tindak pidana pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE.
Jadi barang bukti yang hari ini kita berhasil kita geledah dan kita melakukan penyitaan yaitu sejumlah kartu perdana, sejumlah alat kontrasepsi, 4 unit HP, dan baju milik korban termasuk topi yang digunakan oleh, ulangi, bukan milik korban, milik tersangka yang digunakan tersangka dalam melakukan aksinya. Dan hari ini barang bukti tersebut akan kita gunakan sebagai melengkapi berkas perkara dalam proses kasus yang dialami sebagai tersangka yaitu saudara S. Demikian. Mungkin ada rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang membuat saya pribadi miris ya, kemarin kita sudah sampaikan saat di Semarang bahwa yang bersangkutan pelaku ini, data yang kami miliki dari handphone pelaku ada 21 korban ya, anak-anak di bawah umur. Tetapi perlu kami sampaikan kembali, ada perkembangan terbaru, hasil pengembangan kembali ya, ada penambahan. Jadi bukan 21 lagi anak. Ya, ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kejahatan pelaku. Tapi ini pun juga belum berakhir karena apa? Hari ini ya kami mudah-mudahan kami akan lihat barang bukti yang lainnya. Ya. Pernyataan pelaku memang ada juga beberapa dokumen yang telah dihapus. Nah, ini akan kami menggunakan lapor untuk kami buka kembali. Kita akan tahu nanti, pastikan berapa jumlah korban. Ya. Yang pertama, yang kedua, korban ini adalah anak-anak di bawah umur. Paling tinggi umurnya itu sekitar 16-17, paling tinggi. Ya, umumnya adalah umur 12, 14, ya. Dan yang paling terakhir itu ada yang SMA kelas 2. Jadi semua itu di bawah umur. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan, ini yang sudah kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial, dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Begitu permintaan dia tidak disetujui, akan disebarkan. Sehingga korban ketakutan dan dia akhirnya menuruti kemauan pelaku. Ya, berdasarkan hasil keterangan dan juga data yang lainnya, sebagian korban sudah sampai dengan tahap disetujui. Ya, ini miris sekali ya. Saya terus malu sebenarnya, malu menyampaikan jumlah korban. Namun ini juga perlu terpaksa saya sampaikan karena untuk kepentingan bagi kita semua, warga masyarakat, terutama para orang tua yang memiliki anak-anak, terutama putri, tolong kontrol terkait dengan penggunaan media massa. Ya, baik Telegram, WA ataupun media-media sosial yang lainnya. Silakan ya. Saya berharap bisa dikontrol nih. Kasihan masa depan anak kita bisa hancur hanya gara-gara segelintir orang ini. Demikian. Kemarin yang 21 itu ya, yang tambah 10 orang lagi, ada yang berasal dari Jawa Timur, ada yang berasal dari Semarang, ada berasal dari Lampung, dan mohon maaf ya, sebagian besar di wilayah sini, Jepara. Pak Dir, korban yang sampai 31, apakah tersangka waktu melakukan aksinya itu pakai filter wajah atau bagaimana? Semua kegiatannya itu direkam, divideokan, dan difilekan. Maka kami tahu orang per orang, nama siapa, dan tapi mohon maaf ini ya, yang kita hadapi ini adalah pelaku predator seks ini ya, pelaku predator seks, dan korbannya ini adalah anak-anak kita sendiri. Saya juga tidak mau, tidak ingin korban-korban anak-anak kita ini jadi trauma dengan perilaku yang bersangkutan dan juga takutnya nanti menjadi sasaran bully bagi warga yang lainnya. Ya, tolong dibantu juga korban-korbannya. Maka kami juga akan melihat ya, dan bahkan korbannya pun ada yang pada saat diancam itu berusaha untuk bunuh diri juga ada. Ya, kasihan korbannya itu.
Demikian. Tanya Pak. Kan ya sudah berlangsung semenjak sekitar bulan September 2024, kurang lebih 6 bulanan. Oke, apa lagi? Ada rencana dari pihak Polda membuka posko pengaduan Pak melihat banyaknya korban dari pelaku, kemudian Iya, betul. aplikasi yang digunakan pelaku apa tuh Pak? Betul. Bagi warga ya siapapun yang telah menjadi korban, monggo dipersilakan melaporkan ke pihak kepolisian terdekat ya. Bisa ke Polda Jawa Tengah, Direktorat Kriminal Umum, ataupun bisa ke Polres Jepara. Ya, monggo dipersilakan. Ya, kami akan mengamankan dan merahasiakan ya bagi korban-korban yang memberikan informasi. Demikian. Dan untuk kronologi pengungkapan sendiri bagaimana Dan? Awal mulanya. Ya, itu pun juga ada laporan dari pihak orang tua korban. Ya, dan orang tua korban pun tidak sengaja, ya tidak sengaja memperbaiki handphone korban, kemudian dibawa ke tempat counter. Begitu sudah bagus dibuka, ternyata baru diketahui. Ingat ya, ini kejahatan terhadap anak, malu anak-anak tersebut sehingga tidak berani mengungkapkan. Ya, minta tolong kami jerat ya, pornografi, ancaman hukumannya 12 tahun, kemudian perlindungan anak ya, kemudian dan juga ITE. 3 undang-undang ini semua kami terapkan kepada pelaku. Demikian. Ya, untuk